Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-13 di dalam serial pembahasan kitab Filipi dengan tema Dua Cara Berjalan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari kitab Filipi pasal 3 ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi saudara-saudari, biarlah kalian semua mengikuti teladan saya. Perhatikanlah dan contohlah setiap orang yang hidup sesuai teladan kami. Saya berkata begitu karena ada hal yang sangat menyedihkan hati saya. Seperti yang sudah pernah saya katakan berulang kali kepada kalian. Sekali lagi saya ingatkan bahwa sekarang ada banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Tetapi hidup mereka bertolak belakang dengan harga penebusan yang sudah dibayar Kristus di kayu salibnya. Cara hidup seperti itu hanya akan berakhir pada kebinasaan. Mereka memikirkan hal-hal duniawi dan tidak melayani Allah. Hidup mereka hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Mereka melakukan segala macam hal yang memalukan, bahkan merasa bangga atas semuanya itu. Tetapi kita sudah menjadi warga kerajaan surga dan kita sangat merindukan saatnya penguasa dan penyelamat kita Kristus Yesus datang kembali dari sana. Kelak dengan kuasanya yang luar biasa, dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kuasanya yang luar biasa itulah yang terus dia gunakan untuk menaklukkan segala sesuatu di bawah pemerintahannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita melanjutkan pemeriksaan kita terhadap surat sukacita Paulus, kita sekarang menemukan dia sedang mendiskusikan dua cara berbeda untuk berjalan dalam kehidupan ini. Pertama, perjalanan seorang warga surga. Kedua, perjalanan seseorang yang merupakan musuh salib Kristus. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan tentang jalan mana yang harus kita tempuh. Tetapi untuk lebih memahami mengapa, kita akan melihat lebih dekat beberapa alasan yang Paulus berikan dalam perikop ini. Pertama, kita perhatikan peringatan untuk berjalan seperti Paulus dan orang lain di ayat 17. Mengikuti teladan saya. Paulus sering mendorong orang lain untuk mengikuti teladannya. Beberapa saudara menerima teladannya. Dengan cara apa orang meneladani Paulus? Jadi, ikutlah teladan saya sama seperti saya juga mengikuti teladan Kristus. 1 Korintus 20 ayat 22. Mungkin juga dalam pengabdiannya kepada Yesus Kristus. Perhatikan mereka yang berjalan, karena kalian memiliki kami untuk sebuah pola teladan. Sama seperti ada beberapa orang di Tesalonika yang meneladani Paulus, demikian juga ada orang-orang di Filipi yang melakukan hal yang sama. Dan dengan demikian layak untuk ditiru. Memperhatikan teladan orang lain bisa sangat bermanfaat seperti yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Terutama ketika kita memperhatikan hasil dari perilaku mereka. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu.
Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ibrani 13 ayat 7. Seharusnya kita tidak hanya menjadi peniru yang baik, tetapi diri sendiri mencoba yang baik. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang mengajar dan memberitakan firman Tuhan, yang termasuk mereka yang melayani sebagai penatua. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah para pemimpinmu, yakni mereka yang pernah menyampaikan firman Allah kepadamu dan yang sudah mendahului kita ke surga. Renungkanlah cara hidup mereka yang baik dan ikutlah teladan keyakinan mereka. Kemudian juga disampaikan di dalam 1 Petrus 5 ayat 1-3. Sebagai saksi mata penderitaan Kristus dan sebagai sesama pemimpin, saya mau berpesan kepada para pemimpin jemaat di antara kalian. Kelak kita akan sama-sama mendapat bagian dalam kemuliaan yang Kristus nyatakan waktu Dia datang kembali. Karena itu, gembalakanlah kawanan domba yang dipercayakan Allah kepadamu dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Jangan mengambil tanggung jawab itu untuk mencari keuntungan, tetapi kerjakanlah pelayanan tersebut karena sungguh-sungguh ingin melayani Allah. Janganlah menganggap dirimu raja atas kawanan domba yang sudah Allah percayakan kepadamu, tetapi jadilah teladan bagi mereka. Alasan untuk mencatat mereka yang layak untuk diteladani diberikan kemudian dalam perikop ini. Tapi pertama-tama adalah yang kedua, peringatan tentang mereka yang berjalan sebagai musuh salib, ayat 18-19. Seperti yang sudah berulang aku katakan kepadamu, Paulus menemukan pengulangan sebagai alat yang berharga. Jangan terpengaruh. Siapa saja yang memberitakan kabar baik yang berbeda dari yang sudah kami beritakan kepada kalian, baik itu saya sendiri, rasul lain, atau malaikat dari surga sekalipun, dia harus dibuang ke dalam api neraka. Saya tegaskan sekali lagi apa yang baru saja kami sampaikan. Siapapun yang memberitakan kepada kalian kabar baik yang tidak sama dengan apa yang sudah kalian terima dari kami, dia harus dibuang ke dalam api neraka. Galatia 1 ayat 8-9. Iri hati, membunuh, mabuk-mabukan, pesta liar, dan semua dosa yang lain. Sekarang saya ulangi lagi peringatan yang pernah saya berikan kepada kalian waktu kita masih bersama. Orang-orang yang terus melakukan hal-hal seperti itu tidak termasuk warga kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21. Juga bahwa kadang-kadang perlu disampaikan dengan kalimat negatif. Hati-hatilah terhadap guru-guru palsu. Mereka sesat dan berbahaya seperti anjing liar. Menurut mereka, adat sunat Yahudi wajib untuk setiap laki-laki. Tetapi sebenarnya ajaran mereka salah. Mereka itu penjahat yang hanya ingin mencacatkan alat kelaminmu. Filipi 3 ayat 2. Dan sekarang memberitahu kalian bahwa bahkan dengan menangis, khotbah dengan kalimat negatif bila perlu tidak boleh dilakukan tanpa belas kasihan. Misalnya surat yang lalu saya tulis kepada kalian dengan berat dan hancur hati, bahkan dengan bercucuran air mata. Tetapi saya bukan bermaksud membuat kalian sedih, melainkan supaya kalian tahu betapa saya sangat mengasihi kalian. 2 Korintus 2 ayat 4. Bahkan di sini Paulus memberikan contoh yang benar untuk mengasihi musuh kita, bahkan mereka yang menjadi musuh salib. Siapakah musuh salib ini? Kita tahu mereka adalah orang banyak. Banyak orang memilih jalan yang lebar. Untuk menuju hidup yang kekal, masuklah melalui pintu yang sempit dan ikutilah jalan yang sempit itu. Karena gerbang dan jalan menuju neraka besar dan mudah dilewati. Dan banyak orang mengikuti jalan itu. Tetapi jalan menuju hidup yang kekal sempit dan sulit dilewati. Dan hanya sedikit orang yang mau mencari sampai menemukannya. Jadi mereka bukan hanya beberapa orang. Kita tahu akhir hidup mereka yang ujungnya adalah kebinasaan. Dia juga akan memberikan rasa lega kepada kita semua yang saat ini menderita. Semua itu akan terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali dari surga dan menampakkan diri kepada seluruh penduduk dunia ini diiringi para malaikatnya dengan kuasanya yang hebat. Semua orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mau taat menerima kabar baik tentang Tuhan Yesus akan dihukumnya dengan api yang menyala-nyala. Mereka akan dihukum selama-lamanya di tempat yang jauh dari hadapan Tuhan tanpa pernah dapat menikmati kemuliaan dan segala kuasanya. 2 Tesalonika 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9.
Sudahkah kita memerhatikan dengan serius akibat dari perilaku mereka? Kita tahu siapa Tuhan mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka, yaitu mereka yang hanya ingin memuaskan selera jasmani mereka. Kita tahu di mana kemuliaan mereka. Kemuliaan mereka ada di dalam rasa malu mereka. Mereka bangga dengan hal-hal yang sebenarnya memalukan. Kita mengetahui apa yang mereka tetapkan dalam pikiran mereka, yang menetapkan pikiran mereka pada hal-hal duniawi. Bandingkan ini dengan di mana orang Kristen harus menetapkan pikiran mereka, di mana pola pikir kita, bagaimana kita menjawab dapat menentukan apakah kita adalah musuh salib Kristus atau tidak. Sebagai motivasi untuk tidak menjadi musuh salib, kita melihat Paulus sekarang membagikan beberapa alasan berjalan seperti Paulus dan orang lain. Terdapat di dalam ayat yang ke-20 dan 21. Untuk kewarganegaraan kita di surga. Kesetiaan kita yang sejati adalah untuk di atas, bukan yang ada di bumi. Di sanalah warisan kita disimpan. Oleh karena itu kita memiliki tanggung jawab khusus. Tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umatnya yang istimewa, bangsa yang suci, dan imam-imam yang melayani Dia yang adalah Raja Agung. Semua itu diperbuat Allah bagi kita supaya kita mengabarkan hal-hal luar biasa yang sudah Dia lakukan. Khususnya ketika Dia memanggil kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang luar biasa. Kitalah yang dimaksud dalam ayat firman Allah yang berkata, "Dulu kalian bukan milik Allah, tetapi sekarang kalian sudah menjadi miliknya yang istimewa. Dulu Allah tidak mengasihani kalian, tetapi sekarang kalian sudah menjadi orang-orang yang Dia kasihani." Saudara-saudari yang saya kasihi, kita bagaikan pendatang dan orang yang tidak menetap di dunia. Karena itu saya mohon supaya kamu semua tidak mengikuti keinginan-keinginan badanimu yang berdosa. Hawa nafsu itulah yang berperang melawan keinginan jiwa kita. Sekarang kita berada di antara orang-orang yang belum mengenal Allah, dan mereka menuduh kita sebagai orang jahat. Jadi kita perlu menunjukkan kelakuan baik kepada mereka, supaya mereka akhirnya sadar dan bertobat. Dengan begitu mereka akan memuji Allah ketika melihat Kristus Yesus datang pada hari terakhir. 1 Petrus 2 ayat 9-12. Kita menunggu penyelamat yang akan mengubah tubuh hina kita. Meskipun sekarang di surga, juru selamat kita akan datang lagi suatu hari nanti. Menurut Kisah Rasul 1 ayat 9-11. Ketika Dia melakukannya, betapa mulianya mereka yang menjadi warga surga. Dia akan mengubah tubuh kita yang hina. Tubuh kita akan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini akan Dia lakukan dengan kekuatan yang sama yang dengannya Dia menundukkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Sebagai kesimpulan, bukankah ini alasan yang baik untuk berjalan seperti Paulus, saudara-saudara? Bagaimanakah cara kita menjalani hidup kita? Sebagai warga surga atau musuh salib Kristus? Jawabannya tergantung pada di mana kita telah menetapkan pikiran kita. Jika di dalam hal-hal dunia, kita adalah musuh salib Kristus. Mereka menjadikan perut mereka sebagai Tuhan mereka. Mereka memuliakan apa yang memalukan. Akhir mereka adalah kehancuran, kebinasaan. Tetapi jika pada hal-hal surgawi kita adalah warga surga, kita sangat menantikan kedatangan Kristus. Kita sangat menantikan transformasi kita. Sudahkah kita menjadi seorang warga kerajaan surga? Kiranya, semoga, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setiap diri kita kiranya boleh menjadi orang-orang yang menyadari di mana kita menggantungkan hidup kita. Kita sudah menjadi warga kerajaan surgawi, sehingga apapun yang kita kerjakan, semuanya itu kita labuhkan kepada hal-hal yang di atas. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama ini tentang dua cara berjalan boleh mengingatkan bahwa kita sudah pada suatu track, pada suatu rel, pada suatu jalan yang sudah kita ambil. Jikalau jalan itu mudah dan jalan itu lebar, sangat mudah dilalui, hati-hatilah. Tetapi jikalau jalan itu sempit, jikalau jalan itu butuh perjuangan yang luar biasa, tetapi Kristus bersama dengan kita, maka bersyukurlah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.